Padang Pariaman merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat banyak kuliner yang terkenal, salah satunya adalah salalau. Selain wisata kuliner, di Kabupaten Padang Pariaman juga terkenal dengan wisata religi. Di sana terdapat makam Syekh Burhanuddin, merupakan ulama yang paling berpengaruh di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Di sana juga ada Masjid Agung Syekh Burhanuddin. Di Kabupaten Padang Pariaman ini kita juga bisa menikmati es buah nipah yang begitu lezat sekali. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh langsung dimakan, Bu? Masuk. Obat tuh bang. Ada pe, mahan, gulo, emak kanker. Bala ya buit, punya tujuan anak. Ambil aja saya kulit salah. Be mah. Be emah langsung di sisi ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman. Ini tepatnya kita berada di simpang menuju ke bandara. Kalau lurus kita menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Itu ada gerbangnya, kita sudah dekat dengan gerbang Bandara Internasional Minangkabau. Kita dari arah Padang, kalau belok ke kanan ini menuju ke arah Kota Pariaman. Nah, sebelum sampai di Kota Pariaman, kita akan sampai di Kabupaten Padang Pariaman dulu ya. Nah, di Kabupaten Padang Pariaman ini sangat terkenal dengan kulinernya, yaitu salalau. Kemudian salalau juga dijual di Kota Pariaman. Dan yang jalan kita lewati ini merupakan jalan alternatif menuju ke Kota Pariaman. Di depan sana ada kereta api Bandara Internasional Minangkabau sedang keluar dari bandara menuju ke Kota Padang. Jadi sahabat Gumilang yang mau menuju ke Kota Padang itu bisa menggunakan transportasi umum, yaitunya kereta api bandara. Mungkin yang dari luar provinsi bingung mau naik apa. Nah, dari bandara kita bisa langsung menuju ke kota itu menggunakan transportasi umum, yaitunya kereta api. Bayarnya cukup murah, hanya 10.000 sekali naik. Nah, saat ini kita sudah sampai di depan Istana Seafood. Di sebelah kiri ada Istana Seafood. Kalau sahabat Gumilang ingin menonton videonya, di video kita sebelumnya kita review tentang masakan seafood yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini. Nah, tidak jauh dari Istana Seafood kita ketemu Poltekpel Sumbar, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Nah, di Kabupaten Padang Pariaman ini adalah sekolah Teknik Pelayaran Sumatera Barat yang cukup besar ya di sini sekolahnya. Dan tidak jauh dari sini kita nanti akan bertemu dengan Masjid Agung Syekh Burhanuddin. Nah, Masjid Agung Syekh Burhanuddin ini banyak sekali dikunjungi para ziarah dari luar kota, luar daerah. Karena Syekh Burhanuddin ini merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Minangkabau, yang tentunya di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Karena Syekh Burhanuddin ini merupakan salah satu ulama yang pertama kali memperkenalkan agama Islam di daerah Ulakan Tapakis. Nah, Syekh Burhanuddin ini dulunya menuntut ilmu di daerah Aceh. Kemudian setelah menuntut ilmu beberapa tahun, sekitar 30 tahun, kemudian beliau kembali lagi mengajarkan agama Islam di daerah Ulakan Tapakis ini. Jadi Syekh Burhanuddin merupakan ulama pertama yang mengenalkan ajaran agama Islam di daerah Kabupaten Padang Pariaman ini. Makanya sampai saat ini banyak orang yang berziarah ke makam beliau, makam Syekh Burhanuddin. Mungkin sahabat Gumilang sedikit informasi tentang Syekh Burhanuddin ini merupakan ulama sufi dari tarekat Syatariah ya. Jadi kalau pas bulan Syafar banyak sekali jamaah
Tarekat Syatariah itu berziarah ke makam Syekh Burhanuddin di daerah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Nagari Ulakan Tapakis. Nah, kita saat ini sudah sampai di depan Masjid Agung Syekh Burhanuddin. Masjidnya cukup megah di sini dan lapangan parkirnya juga cukup luas karena di sini waktu-waktu tertentu sangat ramai sekali masyarakat berziarah ke Syekh Burhanuddin ini. Nah, kita saat ini juga akan menuju ke makamnya di belakang masjid ini. Tidak jauh dari masjid ini ada makam beliau, Syekh Burhanuddin dimakamkan di samping Masjid Agung ini. Kemudian kita juga akan menikmati kulinernya yang tidak kalah terkenalnya adalah salalau. Yuk, mari kita masuk ke dalam dan seperti apa suasananya, seperti apa wisata kulinernya di sini. Ini suasana pada sore hari dan alhamdulillah kita sampai di sini pada waktunya sholat asar. Kita akan menunaikan sholat asar dulu sebelum kita eksplor sekeliling masjid ini, sebelum kita menikmati kuliner-kuliner yang ada di sekitaran masjid ini. Alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar di Masjid Syekh Burhanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan wisata kuliner di sekitaran Masjid Agung Syekh Burhanuddin ini. Di tepi jalan ini jalan dari Kota Padang menuju ke Padang Pariaman, jalur alternatif atau jalur belakang bandara. Nah, di tepi-tepi jalan ini juga banyak sekali yang jualan salalau atau kuliner-kuliner khas Padang Pariaman. Ada taluasin, kemudian udang goreng. Dan di Padang Pariaman ini banyak sekali tambak-tambak udang di tepi pantai ya. Jadi di sini banyak dijual seperti peyek gitu ya. Kalau disebut di Pulau Jawa sana ini namanya peyek. Jadi kalau di Minang raki, ada raki maco, raki udang. Nah, di sini banyak sekali macamnya. Kita juga akan beli dan menikmati. Nanti kita makan setelah kita beli beberapa kuliner di sini. Nanti kita akan cobain. Nah, di sini banyak yang jualan ya, nggak satu. Ada beberapa kedai yang jualan khusus jualan salalau, ada kemudian udang, dan ada ikan yang besar namanya ikan baledang ya. Ya, ikan baledang. Nah, ini dia. Ini adalah ikan baledang. Iya, baledang kalau nggak salah ya ini. Kemudian ada raki maco, kemudian yang bulat-bulat ada salalau. Jadi kuliner di sini tuh unik ya.
Jadi kerupuk-kerupuk ini digoreng setengah mateng, kemudian kalau ada orang beli nanti digoreng lagi, jadi renyah. Nah, mungkin sahabat Gumilang yang belum tahu agak gimana gitu ya, kok jualan tidak ditutupi di pinggir jalan. Nah, ternyata ini baru setengah mateng. Nanti setelah ini kalau kita pesan akan digoreng dulu. Nah, jadi kalau kita mau beli ini digoreng dulu supaya lebih Ini renyah. yang kecil itu atau mau yang besar sekali? Yang besar sekali yang Singapura rasanya. Yang besar dari ini, segede ini. Karena nih Yang besar itu 10, yang ini 5.000. yang besar 10. Ya, Yang besar. Ada nih. ada. Wah, tuh kepiting yang badang. 10.000 ini. Iya. Yang ini. Satunya 10.000. Ini ya. Crab itu crab Iya. namanya. Wah, crab. Kok buahnya dari Tapung Apunya? Beras ini. Kumbareh ya? Ada, Oh. mangga, rose brand, sama aja. Sama ya, so kepiting jo salah lauk. Itu dia Itu adonan ya, cie-nya. adonan Jadi cie. dicelupkan ke dalam tubuh. Kalau itu dibuat sampai Buat Tapi- salah bule. Uni buat surang. Iya. Ada. Semuanya sendiri-sendiri buat Oh. masing-masing. Nggak ada pabriknya ya. Iya. Kalau wak Bali di apa tuh? Di Pantai Pariaman alaba goreng dari rumah ya. Kan ada orang. Ini ada pangkalannya tuh. Oh. Ada rumah di Dake Gandoria. Iya iya iya. Iya di Gandoria. Di Gandoria. Kan ada apon karena agak limut barakada itu sebetulnya kan. Di situ dia ambilnya tuh. Tuh anak Jojo rumah yang menjojo ke pantai. Oh, jadi memang digorengnya di situ. Iku anak Jojo yang menjual. Anak Jojo menjual. Karena gak pengen dipanen angin-angin, naknya lari-lari lo ke tempat pangkalannya menggorengan dulu. Tapi kan gak pengen kayak itu aja lah, nah, kan lah digoreng dulu. Tapi Iya, di iya. seketek tuh banyak tabuang tuh orang. Iya iya. Kalau yang digoreng setengah matang itu tak ada lama tahannya. Seminggu. Oh, seminggu bisa ya? Iya. Kalau di kulkas tahannya 3 minggu bisa. Tapi kalau di luaran seminggu. Ini pokoknya Man dingin. Iya, dulu. Kalau yang keteknya bisa takunya sebenarnya tulang itu. Yo kalau yang kete bisa makan punya adalah. Mau di chicken aromanya. Iya, tapi nya alami enggak bumbu chicken tuh, Iya iya. bumbu apa aja. Kalau chicken banyak bumbu penyedap Iya. rasa. Ada rasanya banyak. Yo Nak. sasanya banyak. Apa bawang putihnya yang banyak. Bisa untuk kipeh kuman. Kadang. Siap. Oke, kita sudah dapat satu kuliner. Ini ada salalau, ada raki maco, raki udang, kemudian Danu tadi beli kepiting. Kita akan mencari kuliner berikutnya. Iya, Iku apa pak? kare-kare namanya. Buahnya dari Bare. Uni, dari Bare. Iya, bare itu batu buah. Oh, mani itu rasanya. Saya mani dia. Ke mani jadi sapu dia mani pada awal. kalau yang iko Pinyaram. Pinyaram. Buahnya dari tepung Bare loh. Iya, bare itu batu buah. Oh, samo Jadi ya. kata buah samo. Oh enggak beli tapung baru. Enggak. Coba lah iko. Tujuh 10.000. Oh tuh beda sama Iya, ke 5 10.000. Gojek. Iya. Ke 10.000 lah. Rasa dulu. Gabung sih sama iko. Oh. Kasih. Setelah kita dapat beberapa kuliner, kita bungkus, nanti kita makan ya, kita cari tempat. Kita jalan-jalan di sekitaran masjid dan makam di sini. Ah, bogor nih. Kumanyan Lumayan tuh apa ya? kalau si kota tradisi mendoa Oh, nah dari bangka-bangka batu ya. enggak batang kumanyan harum Oh, enggak batu dari pohon. ayo betul Oh, dari pohon. kayak gatal
Oh, Merdeka. Nah, di sini ada yang menarik pandangan saya. Ini ada kumayan namanya kalau di Padang Pariaman ini di Minang, kumayan atau yang disebut juga kemenyan ya, itu baunya wangi sekali, bau menyan. Nah, itulah menyan. Di sini tradisi untuk mendoa kece uni tadi yo. Dan di sini juga banyak dijual barang-barang seperti keris dan seperti ya benda-benda mistis gitu ya kalau dilihat ya. Kemudian juga ada Al-Quran, tuntunan sholat lengkap, doa-doa. Nah, di sini lengkap dijual apa saja, ada tentang wisata religi di sini. Tuntunan sholat lengkap 5 waktu. Nah, ini tadi yang kumayan tadi. Ini adalah getah pohon. Getah dari pohon apa? Mungkin bisa bantu jawab ya, sahabat Gumilang. Nah, di sini ini ada yang paham bambu dengan tunasnya saling berhadapan. Kalau ada yang paham ini pasti tahu ya. Kalau saya nggak terlalu apa, cuma pernah dengar kalau yang ada tunasnya saling berhadapan ini dicari katanya. Entah gunanya untuk apa, saya juga nggak tahu. Nah, di sini juga dijual itu. Kemudian banyak kerajinan-kerajinan seperti tikar. Pokoknya peralatan kerajinan khas Minangkabau di sini ada. Nah, kita lanjut jalan ke depan. Di sinilah letak makamnya. Kita akan berziarah ke makam almarhum Syekh Burhanuddin. Ini sedang ada renovasi di gerbangnya ya. Kita akan masuk ke dalam. Nah, inilah suasananya, tepat berada di depan masjidnya. Nah, di samping kanan kita ada masjid, kemudian makamnya di dalam pondok sendiri seperti pavilion gitu ya. Kemudian sepatu, alas kaki dilepas di sini. Coba kita baca sebentar, di sini ada tulisan makam ziarah, sini tulisannya ya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis. Nah, kita boleh masuk ke dalam dan nanti di dalam ada proses berdoa bersama, ada juru kuncinya juga. Kalau di Pulau Jawa sana juga ada ziarah ke makam Wali Songo. Nah, di setiap makam itu ada juru kuncinya biasanya ya. Jadi ini makamnya Syekh Burhanuddin ya, Bang? Yang di kecil-kecil yang di bawahnya? Murid beliau. Oh, murid-muridnya. Berarti yang di tengah sana yang Syekh Burhanuddin ya? Tengah juga ada tuh, 3 di dalam. Oh, di dalam 3. Jarah-jarah sama juru kuncen, kan ada juru kuncennya. Biar lebih tahu kan yang Makasih. tahu. Ya, boleh. Siap. Masukkan. Oke. Sini. Sini tempat apa ya? Ya. Ya. Di sini tempat apa? Tempat untuk kuburan sebelah sini. Hah? Untuk berdoa. Tak ke dalam. Sini. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa di depan makam Syekh Burhanuddin di daerah Ulakan Tapakis. Nah, menariknya di sini ternyata di dalam bangunan ini atau di dalam pondok ini tidak hanya satu makam yang terdapat di sini, ada beberapa makam. Nah, makam-makam yang terdapat di sini itu adalah makam murid-murid beliau, makam murid almarhum Syekh Burhanuddin juga dikuburkan di sini. Masya Allah, luar biasa.
kuburannya sesuai dengan syariat Islam ya, hanya batu dan tidak disemen. Alhamdulillah setelah kita selesai berziarah ke makam almarhum Syekh Burhanuddin, lanjut kita untuk menikmati atau mencoba kuliner yang sudah kita beli tadi ya. Ini di hari biasa, bukan hari atau bulan Syafar ya, tapi kalau pas bulan Syafar itu banyak sekali ziarah dari berbagai wilayah, bahkan dari luar provinsi Sumatera Barat datang ke sini untuk berziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Nah, di sini selain berziarah, kita juga bisa wisata kuliner di dekat-dekat masjid ini. Pop mie? Mana? Nanti aja di sana sambil minum. Ada pop mie-nya. Di mana? Di sana tadi. Nah, satu lagi saya ada yang penasaran dengan buah yang satu ini. Sepanjang jalan dari bandara sampai ke Padang Pariaman banyak dijual buah seperti ini. Es kepal namanya. Es apa ini namanya? Es buah nipah. Coba satu. Ini. Yang rasa ini. Rasa melon. Ya. Buah obat nih bang. Buah obat ya? Iya. Obat batuk. Bismillah. Oh, panas dalam bisa juga. Kayak kolang kaling ya? Iya. Manis. Rasanya hambar atau manis? Rasa kelapa. Oh, rasa kelapa. Boleh. Bukanya. Bukanya pakai gigi. Oh gitu. Awas pegangin danus. Bu, geser danus itu bu, banyak mobil. Yuk, Danu, sana. Oh. Tuh, makan bu. Gimana ngambilnya kak? Inilah yang segar enak bang. Oh, ini buahnya tuh kayak gini nih. Buah nipah namanya. Bali boleh. Bali boleh. Enggak. Oh, iya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh langsung dimakan bu? Masuk. Obat tuh bang. Ada pe, mahan, gulo, emak kanker. Balanya bui, punya tujuan anak. Ambil aja salah iyo, puri salah. Be mah. Be emah langsung di sisi ya bang. Panas dalam. Ya masuk ada yang. Coba. Yo, yuk kita kalek-kalek. Tapi lama mah. Hah? Lama. Mode kolang kaling lah. Baru sekali kau makan. Kayak ya. Iya bu. Yang kali nggak cok? Duduk sama ibu satu. Ini apa bu? Cincau isinya. Coba. Gimana rasanya? Ada biji selasingnya. Gimana no? Gak ada rasa. Nggak ada rasa? Karena belum diaduk. Isinya apa aja bu? Buka bu. Coba. Isinya apa aja bu? Cincau, Ada cincau, biji selasing, biji selasih. terus sama yang kita cari tadi. Apa ini nama? Ah itu. Biji Buah nipah. nipah. Bukan bijinya, Oh, buah dagingnya ya? Apa? Iya daging. Dan lu coba ini. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sirup marjan tadi ya? Tajil, iya untuk tajil seger banget. Mana buah nipah? Ah itu dia. Kayak Besar-besar. mirip kolang kaling tapi ini bukan kolang kaling loh. Iya enggak. Kenyal-kenyalnya mirip kolang kaling ya.
rasa. Ada rasa. Nggak ada. Menurutku mirip kolang kaling kan. Kolang kaling kan nggak terlalu banyak rasa. Ada apa aja Sebenarnya tadi? ini. Apa ini ya? PY apa sih namanya kalau di sini tuh? Apa namanya? Apa sih? Raki Besar. raki maco, raki udang, raki kepiting. Cobain satu-satu dulu, Bu. Yang pertama kita beli tadi apa? Ini aja. Ini kayaknya. Yang ya dari awal beli itu ini. Kita beli tadi Apa nama tuh? sarang Keriting. sarang semut. Nah, ini. Baunya tuh harum manis. Manis ya. Ya. Ini kan udah hancur-hancur. Nangis. Manis banget ya. Nangis banget. Enggak banget. Udah hancur, nggak Cuman bisa pas. dia. Enggak bisa. Kayak apa ya? Ada di pasar-pasar tradisional gitu ada pernah beli. Enak, nggak terlalu manis. Buatnya dari tepung beras. Tapi ada bumbu lain kayaknya selain rasa manis terus. Apa nih ya? Gula. Iya, pasti dikasih gula ini. Enak, Kan crispy. crispy. Crispy banget. Ada yang temennya manis tapi yang Pinyaram, ada beli pinyaram tadi. Wah, ini pinyaram nih. Cobain pinyaramnya. ini manis-manis semua yang beli pertama ya. Pinyaram sama tadi. Tadi itu masih juga hangat manis. yang ini kayaknya nak. Wah, ini teksturnya bukan tekstur crispy ya. Lembut. Cobain. Lebih manis. Lebih manis Lebih daripada manis yang daripada tadi. yang pertama. Nggak terlalu lembut. Macam kayak kalau makan pempek itu kan agak alot gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini puasa ada jual minuman hijau kayak gini. Enak. Bulan puasa. Bulan puasa ya. Bentar lagi kita bulan puasa beli kita ke sini. Minumnya ini rasanya terbayang suasana puasa loh. Ini ada apa lagi, Bu? Cobain crabnya nih. Oh, salah lauk nih ya. Lauk. Ini kan ada digoreng 2 kali. Enak. Crispy. Di dalamnya Ini apa ya? Itu salah lauk asli Piaman kok. Lama banget. Lama. Udangnya terasa banget. bisa juga belinya tuh nggak usah digoreng, bawa pulang ke rumah untuk digoreng di rumah bisa. Gorengnya di rumah. Tapi kalau gorengnya di tempat yang beli bisa juga. Bisa juga. Dan makan yang mana nih? Makan apa? Nih. Yang besar. Ambil dulu yang besar nih, Bu. Apa namanya tadi? Wah, besar banget ini. Kebelah juga. Gampang patah ya, karena memang benar-benar sangat renyah ini. Gampang patah. Renyah banget ini. Kita tadi pilih yang udang. Dan ini tuh benar-benar kayak fresh gitu. Beda kalau kita beli di pantai, tapi pantai kan itu nggak terlalu renyah kayak gini ya, Bu. Agak lunak. Enak banget. Enak, mantap. Rekomen bawa pulang ke rumah. Yuk, untuk teman Oleh-oleh. makan nasi. Kita oleh-oleh dan nggak terlalu asin, nggak banyak mecin, enaknya ini. Pas. Ini belinya tadi tepat berada di depan gerbang masuk ziarah makam Syekh Burhanuddin tadi. Pas pintu gerbang masuknya. Bisa serenyah ini ya. Tadi lihat minyak gorengnya masih enggak hitam. Minyak ya? gorengnya masih bening. Masih kuning, bener-bener minyak goreng baru. Nggak minyak goreng yang hitam itu. Mantap. Dan lu suka? Ini ada satu lagi yang nih. Nah tadi. Wah, ini
kepitingnya yang besar nih. Oh my god. Ini besar loh. 10.000 satu ya, Bu. Kalau yang ini berapa tadi? 5.000. Padahal besar loh ya. Kalau Cobain di kepiting. pantai lebih. Kalau di pantai udah 10.000 ini. Ini tadi kakinya hilang satu katanya. Iya. Coba buka di dalamnya, Bu. Di. Di sini ternyata. Oh, Nih dia. Oh, dagingnya. Oh. Cobain gigit dagingnya yang putih tuh, Bu. Tebal dagingnya ini. Masih terasa. Ya terasa kepiting, masa terasa ayam ya, Nu ya? Kalau rasa kepiting tuh jadi kepiting. Iya. Nih dagingnya nih. Nih. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini sampai di Padang Pariaman, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman ya, di Masjid Syekh Burhanuddin.